Halo semuanya, ketemu lagi sama gue dari channel Art Capson. Kali ini gue mau cerita tentang pabrik teh yang katanya angker. Sebelum masuk ke pembahasan atau pabrik tehnya, gue mau sedikit cerita tentang masuknya teh di Indonesia. Pertama ya, di balik hamparan hijaunya perkebunan teh itu tersimpan ada kisah sejarah yang sangat bagus. Gue di sini nggak akan terlalu panjang lebar ya menjelaskan tentang sejarah teh. Singkatnya aja, teh atau Camellia sinensis dalam bahasa Latinnya, yang dulu pernah dibawa berupa biji dari Jepang, dibawa ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Klaier, seorang dokter ahli botani serta saudagar di VOC yang berkebangsaan Jerman. Pada tahun 1824, pemerintah Hindia Belanda mengutus PH F. von Siebold membawa berbagai jenis tanaman dan mengenalkan pembudidayaan teh. Lalu pada tahun 1826, tanaman teh berhasil ditanam di Kebun Raya Bogor guna melengkapi koleksi Kebun Raya Bogor. Setahun kemudian, tahun 1827, teh ditanam di Kebun Percobaan Ciserupan, Garut, dan Wanayasa, Purwakarta. Posisinya di Jawa Barat ya. Berhasilnya penanaman percobaan di Wanayasa, Purwakarta, dan Raung, Banyuwangi membuka jalan Jill Jacobson membuat wilayah Priangan dipilih menjadi perkebunan teh dengan udara sejuk dan topografi ideal untuk tanaman teh pada ketinggian 500 sampai 1000 meter. Hingga pada tahun 1835, hasil teh Nusantara mulai diangkut ke negeri Belanda sebanyak 200 peti, dan pertama kalinya diikutkan pelelangan teh di Amsterdam. Teh dari Jawa ini adalah teh pertama di luar Cina yang masuk pasar Eropa. Sementara itu, teh Indonesia mulai dikenalkan bangsa-bangsa di dunia dan mengharumkan nama Nusantara. Teh menjadi salah satu tanaman yang wajib ditanam oleh masyarakat melalui politik kultur Stilsel 1830. Rakyat dipaksa menanam teh di tanah milik sendiri atau sewaan, dan ketika panen akan dibeli oleh Belanda untuk mengisi pundi-pundinya. Sejak saat itu, teh menjadi bagian dari kehidupan masyarakat hingga tahun 1841. Luas kebun teh di Jawa ada 2.129 hektar. 5 tahun kemudian luasnya meningkat menjadi 3.193 hektar. Masa tanam paksa ini berakhir tahun 1870 setelah pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi dengan berlakunya Undang-Undang Agraria. Jadi ketika Undang-Undang Agraria berlaku tentang tanam paksa yang lain-lainnya dihapuskan, jadi pemberlakuan undang-undang ini mengubah Priangan menjadi daerah tambang emas hijau atau teh sendiri. Inilah awal tonggak keberhasilan pengusaha perkebunan teh. Provinsi Jawa Barat merupakan penghasil teh terbesar di tanah air Nusantara. Lebih dari 78% produksi perkebunan teh nasional dihasilkan dari daerah Jawa Barat. Dengan demikian, teh dijadikan komoditas unggulan di Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Cianjur turut andil sebagai produsen teh dan beberapa perkebunan teh yang terbilang menjadi pelopor perkebunan teh di Jawa Barat. Di antara beberapa perkebunan teh yang terbilang menjadi pelopor perkebunan teh, gue akan bahas perkebunan teh Maleber yang terletak di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Berdiri pada zaman penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1817, dan juga merupakan perkebunan pertama di Kabupaten Cianjur. Untuk pabriknya didirikan sejak tahun 1884. Lokasi dan luas areal perkebunan teh Maleber. Perkebunan teh Maleber terletak di Desa Ciherang dan Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memiliki luas areal perkebunan sebesar kurang lebih 304 hektar. Lokasi perkebunan Maleber terletak di jalur puncak sekitar 15 km dari ibu kota Kabupaten Cianjur, 80 km dari Bandung, dan 90 km dari Jakarta. Topografi perkebunan Maleber terletak pada ketinggian 1250 sampai 1600 meter di atas permukaan laut. Topografi perkebunan Maleber digolongkan landai sampai bergelombang dengan lereng-lereng relatif tidak begitu curam. Di balik perkebunan teh Maleber yang telah ada sejak 2 abad lebih,
dan pabrik teh yang sudah berdiri 130 tahun sejak video ini dibuat. Sejak dahulu konstruksinya tidak berubah, sehingga memunculkan kesan yang jadul atau klasik. Konon katanya pabrik angker cerita masyarakat, ada yang melihat wanita Belanda, ada yang melihat anak kecil Belanda setiap malam, serta cerita lainnya yang ada di perkebunan teh ini, mulai dari cerita Cihulang, dan di atas sini bisa dicek Cihulang ceritanya, dan cerita Legok Bangke juga ada di atas ini. Siapa tahu mau kalian cek. Karena alasannya gue pengen coba cek gitu ya, menelusuri apakah benar yang diceritakan oleh warga setempat itu katanya horor. Gue pengen cek. Gue dengan tim dari Art Grabson menguak misteri, benar nggak sih di sini tuh ada wanita Belanda dan anak kecil Belanda. Maka dari itu gue coba menjelajahinya. Bila kalian suka bisa ditonton videonya dan disimak videonya. Di sini gue mau cerita tentang perjalanan gue waktu malam-malam itu datang ke pabrik teh tersebut. Pertama kali gue minta izin ke penjaganya lah, Mbah Eman, untuk mengantar menelusuri pabrik teh yang katanya seram ini. Sekalian menanya-nanya ceritanya seperti apa sih gitu. Apakah Mbah Eman sendiri pernah merasakan gitu atau tidak. Setelah meminta izin dan Mbah Emannya ikut untuk membukakan pintu, kita masuk ke dalam melihat-lihat pabriknya sambil bertanya-tanya, ini ruangan apa, ini ruangan apa. Yang pertama kita masuk di ruangan awal. Setelah masuk ke ruangan awal, kita masuk ke ruangan penggilingan, ngelihat tempatnya penggilingan. Nah ini seperti alat-alatnya udah pada tua, ngelihat konstruksinya atau interiornya itu terbuat dari kayu-kayu yang seperti besi lah, keras banget gitu ya kalau kita pegang juga. Kondisinya sangat terawat sih gitu ya, katanya ini konstruksinya belum pernah dirubah sejak zaman dahulu. Setelah mengelilingi ke tempat yang penggilingan itu, kita coba masuk ke tempat yang katanya paling seram, namanya tempat kamar pembaceman. Nih, konon katanya di kamar pembaceman ini tuh ada yang anak kecil dan wanita Belanda itu. Kita cek ke situ, ternyata emang sih rasanya tuh kita merinding, tangan tuh merinding gitu ya, badan tuh kita merinding. Mungkin bukan benturan metafisika ya, mungkin karena sugesti kita aja di situ. Suka dibilang wah serem, dan di situ pun gue lihat tempatnya lembab. Itu mungkin ya yang dibikin menjadi horor gitu. Setelah mencoba di situ, ternyata apa yang kita rasakan itu tidak sesuai ekspektasi lah yang katanya horor. Lanjut kita pindah ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada apa? Kayak misalnya kamar-kamar tempat pengeringan. Kita lihat masuk ke dalam kamar-kamar tempat pengeringan satu persatu gitu ya. Kita buka. Emang karena suasananya gelap, untung kita pakai lighting, handphone dan lain-lain itu masih bisa terlihat. Seperti inilah tampilannya ruang-ruang tempat kamar pengeringan itu. Ternyata apa yang kita rasakan juga di situ tidak ada terasa seperti yang aneh-aneh gitu. Lanjut kita ke tempat yang ada kipas besar itu, melihat di sini juga sama aja gitu, tidak terasa seperti apa-apa, tidak horor lah gitu ya. Mungkin karena kita bareng-bareng aja rame, gak kerasa horor-horor. Tapi overall gitu ya, yang gue rasain di situ nggak ada terasa apa-apalah gitu ya. Setelah dari situ gue cerita juga sama Mbah Eman. Konon katanya menceritakan tentang yang sejarah tadi di sini itu seperti luas tanahnya seberapa gitu dengan Mbah Eman itu. Sampai cerita-ceritanya Mbah Eman pernah nggak sih gitu ya melihat yang horor-horor atau merasakan yang horor. Mbah Eman cerita biasanya ya itu katanya perempuan. Kadang katanya kalau lagi jaga gitu ya ketiduran, kadang-kadang yang perempuan sama yang anak kecil itu masuk ke dalam mimpinya katanya. Boleh Belanda itu, ternyata seperti itu. Tapi waktu itu juga katanya pernah melihat ada di tangganya. Mungkin menurut saya sih karena saya tidak merasakan, itu hanya halusinasi saja gitu ya. Nah, gue ngelihat salah satu kejanggalan, ada jendela yang tidak mau berhenti, padahal
posisi tidak ada angin sama sekali. Itu jendela katanya setiap saat, setiap malam itu udah mulai jalan pasti bergoyang-goyang sendiri si jendelanya, padahal tidak ada angin, tidak ada apa. Ini kita lihatkan videonya seperti ini. Jendelanya, ya kawan-kawan yang mikir ini angin atau apa boleh dicek sendiri ke sini. Apakah ini bisa dicek? Oke. Untuk kesimpulannya, menurut gue sih nggak terasa horor ya, tidak terasa menakutkan, mungkin karena mitos-mitos dan pengalaman-pengalaman orang yang di-share menjadi cerita-cerita yang katanya horor. Oh iya guys, gue mau informasiin, gue mau coba nanti cari tentang Ngin Photogel, kayak gimana ceritanya, seperti apa, vlognya seperti apa, gue mau bisa ceritain. Kalau kalian suka, komen di bawah, oke? Baju bagus, siapa tahu berminat baju bagusnya, silahkan kunjungi Seven Brother Official. Ada barang-barang bagus, dijamin bukan barang kerupuk atau barang KW. Ini barangnya original semua, bahannya bahan premium semua. Bisa dicek dah di Instagramnya di bawah ini. Cukup sekian cerita kali ini, semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalau misalnya ada kawan-kawan yang ingin ikut, silahkan komen di bawah. Atau jangan lupa di-share juga kayak ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa kembali.